Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kami. Oke, kali ini saya akan review tentang herbisida ya, tentang rumput yang ada di tanaman padi saya ini ya. Ini tanam pindah ya, usia 15 hari setelah tanam ya. Nanti kita cek kondisi rumputnya apakah masih ada atau tidak. Setelah dulu ketika pemupukan saya lakukan herbisida ya, campur herbisida. Oke, kita simak video selanjutnya ya. Untuk tanaman padinya ini kita cek tidak ada rumput ya, tidak ada rumput yang tumbuh. Kita lihat, tidak ada tuh rumput yang tumbuh ya. Kita coba lihat kondisi cetakan lainnya. Kita cek ini ya, ini juga tidak ada rumput yang tumbuh ya. Juga bersih. Usia tanam ini 15 HST ya. Kita lihat ini juga bersih ya, tidak ada rumput yang tumbuh. Kita cek yang lainnya. Nah ini ya, ini juga bersih ya, bersih, tidak ada rumput yang tumbuh ya. Ini jadi semua petakan. Nah ini ya, tidak ada satupun rumput yang tumbuh ya. Dan ini sudah retak-retak ya, ini sudah waktunya pengairan ya. Jadi kalau sudah retak-retak seperti ini waktunya pengairan. Kita cek semua lahan. Semua lahan kita cek ya. Ini juga bersih, tidak ada rumputnya. Ini juga tidak ada rumputnya. Menggunakan apa saja herbisida yang saya gunakan, ini saya sampaikan ya. Kenapa tanaman padi saya ini tidak ada rumputnya sama sekali. Tidak perlu matun ya, tidak perlu menyemprot herbisida lagi. Jadi cukup satu aplikasi, rumput sudah tidak tumbuh sama sekali. Jadi semuanya lahan ini sudah tidak ada rumputnya. Jadi saya tidak perlu matun atau nyemprot herbisida yang purna tumbuh ya. Jadi satu kali aplikasi sudah bagus. Untuk herbisidanya ini ya. Untuk herbisida yang saya gunakan ini adalah yang pertama Saturn D ya. Ini bahan aktifnya Thiobencap 4%, 2,4 D isotobil ester 2%. Ini herbisida sistemik pratumbuh dan purna tumbuh. Jadi khusus untuk sebelum biji tumbuh dan setelah biji tumbuh ya, berlabir muda untuk mengenai gulma lebar, gulma sempit dan teki pada tanaman padi sawah dan padi tabela. Nah, ini konsentrasinya bisa dibaca ya. Ini gulma daun lebar
Ini sawah ya, ini yang tanam pindah, ini tanam benih langsung. Ini ada daun sempit, teki, gulma lebat, jadi semua jenis rumput ya. 15 sampai 25 kg per hektar. 15 sampai 25, rata-rata 15 sampai 25. Untuk dosis yang lebih ini dikurangi 10 sampai 15. Cara aplikasinya ini ditabur, tutup semua aliran air ya, petak selama menggenang sedalam 3 sampai 5 cm. Pertahanan air menggenang di dalam petakan selama 3 sampai 4 hari. Waktu operasi 4 sampai 6 hari setelah pindah tanam atau pada waktu gulma berkecambah sampai berdaun 2 lebar. Jadi untuk aplikasi kemarin saya pakai 3 hari setelah tanam ya. Jadi ini kan 4 sampai 6 hari setelah pindah tanam. Saya pakai 3 hari ya. 3 hari campur pupuk. Nah, ini rumput-rumput yang sasaran ya. Rumput-rumput sasarannya ada enceng-encengan, ada suket yang ini jauhan ya. Nah, ini. Jadi banyak sasarannya ya. Kalau saya lihat ini semua jenis rumput ini ada di sawah. Semua ada di sawah saya ini ada ini. Alhamdulillah sudah bersih ya. Ini yang herbisida yang pertama ya. Herbisida yang kedua adalah Golmin ya. Golmin ini bahan aktif Vitalakor 30% dan etil pyrosulfuron 0,75%. Ini herbisida sejenis pratumbuh dan purna tumbuh. Ini juga untuk daun lebar dan daun sempit tekian ya, sama ya. Ini dosisnya 100 gram. Untuk aplikasinya bisa dilihat. Nah, ini dosisnya 1,125 sampai 2,25 kg per ha. Bisa disemprotkan kan ya, bisa disemprotkan. Tapi kemarin saya aplikasinya adalah dengan mencampur pada pupuk ya. Untuk dua jenis herbisida ini saya hanya menggunakan ini saja ya. Jadi sawah seluas 1.800-an ini atau satu kulen kecil lah ya ini ya. Ini satu saset Golmin dan satu saset 1D. Ini bobotnya 2 kg. Jadi cukup ini ya. Cuma aplikasinya adalah ketika padi setelah pindah tanam usia 3 hari ya. Jadi kemarin setelah tanam itu usia 3 hari. 3 hari setelah tanam itu saya pupuk ya. Saya pupuk dan saya campurkan 2 herbisida ini. Untuk aplikasi penggunaannya bisa dilihat di link video di atas ini ya. Link video di atas ini untuk cara pencampuran dan aplikasinya. 2 herbisida ini. Alhamdulillah untuk kali ini tidak ada satupun rumput yang tumbuh ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini juga real ya, real. Nyata ini ya. Jadi ini memang seperti ini ya. Jadi memang setelah penaburan pupuk atau herbisida ini ya air harus kita jaga ya. Jadi memang sampai hampir 1 minggu ya. Hampir 1 minggu itu air saya tahan. Jadi tergenang terus. Jadi 3 hari setelah pemupukan air saya jaga, air habis saya tambah terus karena efektivitasnya herbisida ini adalah dia air yang terendam. Jadi biji gulma tidak jadi tumbuh. Padahal sebelumnya bijinya rumputnya banyak sekali di sini ya. Alhamdulillah untuk kali ini tidak ada sama sekali dan ini juga sangat menghemat biaya karena saya tidak perlu melakukan penyemprotan herbisida pratumbuh lagi ya, yang seperti video-video saya sebelumnya itu tidak usah saya lakukan karena sudah teratasi semua. Perlu saya sampaikan banyak cara dan banyak herbisida yang ada di pasaran ya. Ini hanya sebagian kecil contoh ya. Ini hanya realita yang saya lakukan. Saya tidak promosi. Jadi ini semata-mata untuk sharing kita para petani mana yang baik dan mana yang bisa digunakan ya.
saya tidak harus pakai ini tidak ya, cuma sharing saja. Oke, yang belum subscribe, like, silahkan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.